few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sofianti dari kelas 11 MUPIN juga. Saya Iqbal Nur Hidayah. Saya Rizky Uda Ramadan. Saya Siti Nurella. Saya Yunia Rahmasari. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang seberapa Pancasila Sisi kami. Selamat menyaksikan. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan penerapan Pancasila di Indonesia. 1. Persaingan dengan ideologi lain. Ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Sebagai informasi, ideologi ini mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Di kehidupan global, Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Beberapa ideologi itu mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi dan tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi. Yang kedua yaitu perkembangan iptek. Di kehidupan global ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat di negara Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang bisa membawa dampak positif, tapi bisa juga sebaliknya. Perkembangan iptek yang pesat membuat pengaruh kebudayaan luar bisa masuk dengan cepat ke negara kita. Hal ini bisa menyebabkan pola perilaku masyarakat yang berubah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme juga merupakan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Tindakan KKN ini tentunya sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima. Faktor yang menyebabkan terjadinya KKN adalah mentalitas aparat, moral, kemampuan kerja, dan desakan ekonomi. Cara paling efektif dan efisien untuk menghapuskan KKN adalah dengan kesadaran masing-masing individu. Selain itu, bisa juga diberlakukan peraturan terkait hukuman yang tegas terhadap pelaku KKN di negara Indonesia. 4. Kurangnya pemahaman. Tantangan penerapan Pancasila di kehidupan global selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat. Beberapa masyarakat Indonesia mungkin belum memahami atau mengamalkan Pancasila secara utuh. Apabila banyak masyarakat yang pemahamannya soal Pancasila masih kurang, maka bisa menghambat persatuan. Oleh karena itu, harus ditingkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi, dan budaya. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti sekarang, kita sudah belajar tentang Pancasila. Strategi menghadapi tantangan penerapan Pancasila. 1. Memperkuat ideologi bangsa. 2. Tetap mempelajari sejarah bangsa. 3. Mengoreksi informasi hoaks atau berita bohong. 4. Menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial. 5. Menjadi pergerakan di berbagai lingkungan. 6. Mempelajari budaya dan tradisi Indonesia. 7. Menguatkan aturan-aturan hukum di Indonesia. 8. Melakukan filter terhadap budaya luar negeri. 9. Meningkatkan edukasi tentang Pancasila di sekolah. 10. Memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Menerapkan hal-hal yang menunjukkan penerapan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang pasti punya kepercayaan masing-masing. Kita selaku umat muslim wajib melaksanakan ibadah setiap hari sesuai dengan kepercayaannya, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan semua hal yang termasuk dalam hal beribadah. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia harus saling gotong royong, tidak boleh membedakan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Seperti halnya gotong royong untuk membantu memperbaiki masjid yang sudah rusak, membantu sesama manusia seperti dalam piket kelas,
dan membersihkan masjid dan semua hal yang termasuk peri kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum